Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Kalian berempat bersediakah untuk kami sumpah sebelum memberikan keterangan? Bersedia. Silakan untuk berdiri, Pak. Silakan berdiri, Pak. Akan dipandu oleh ibu ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Empat saksi yang sudah di hadapan sidang ini tadi ditanyakan oleh majelis hakim apakah mengenal yang di belakang kami. Dari keseluruhan hanya Rivaldi yang tidak kenal. Pertanyaan lanjutannya adalah apakah sudah kenal sejak tahun 2016 dengan 5 orang di belakang ini? Pada tahun 2016 itu apakah saksi bertemu dengan mereka di tanggal 27 Agustus 2016? Secara bergilir boleh diceritakan mulai dari Teguh pada tanggal 27 setelah jam 6 sore itu apa saja yang dilakukan, di mana dan jam berapa? Silakan untuk saksi Pak Teguh duluan. Waktu tanggal 27 Agustus 2016 Teguh waktu itu PKL-an pulang jam 4-an, terus lalu Teguh di rumah sampai sekitar jam 7-an nyariin Supri nggak ada, lalu Teguh nggak tahu SMS atau BBM atau telepon, Pri ada di mana? Supri jawab ada di warung Ibu Nining, lalu Teguh ke situ nyamperin ke Supri di warung Ibu Nining sekitar jam 8-an. Lalu Teguh malam ya, 8 malam. Jam 8. Lalu ya itu ketemu golongan si Eka, Hadi, Jaya, Supri, Eko, Okta, Udin. Lalu sekitar jam 8 lebihan Teguh jemput si Pram. Lalu kembali lagi ke warung Ibu Nining. Lalu Teguh di situ di rumah Ibu Nining sampai sekitar golongan jam 9 lebihan. Ditegurlah sama Ibu Nining, itu tuh suruh pindah karena berisik. Lalu Teguh pindah ke rumah Hadi. Lalu pas pindah sebentar Teguh beli nasi kuning dulu sama si Pram. Terus di Mejasem sekitar 15 menit lagi kembali ke rumah Hadi. Terus makan di situ di rumah Hadi, terus lanjut di situ di rumah Hadi. Lalu Teguh sama yang lain sekitar jam 10 lebihan ke kontrakan Pak RT Pasren, bertidur di situ sampai jam 4 itu tuh Teguh pulang sama si Pram. Sama yang lain maksudnya bersama yang 3 yang sebelah kanan ini? Iya, sama yang 5 teman Teguh. 5 yang kenal di belakang? Iya. Jadi pada jam 10 ketika dari rumahnya neneknya Hadi, itu secara bersama-sama 9 orang bersama-sama di waktu yang sama? Iya. Kemudian ke tempatnya Pak Pasren tadi disebutkan, di sana ngapain? Ya ada yang tidur, ada yang lagi pada mainan HP gitu, tahu Teguh. 9 orang itu berada di tempat ruangan yang sama? Iya, sama si Kapi itu lupa. Kapi itu siapa? Anaknya Pak RT Pasren. Apakah dia juga ikut bermalam bersama-sama ketika itu? Iya. Berarti ada 10 orang di tempat yang sama? Iya. Sampai jam berapa ada di ruangan itu, di tempat rumahnya Pak Pasren itu? Kalau Teguh pulang jam 4-an sama si Pram. Pram jam 4, Teguh jam 4. Iya. Apakah tahu yang lainnya pulang jam berapa? Tidak tahu. Tahu. Jam 4 langsung pulang ke rumah? Iya. Setelah dari rumah neneknya Hadi ke rumah Pak Pasren itu langsung tidak pergi kemana-mana lagi? Tidak. Berarti apakah si Teguh selama berada di rumah Pak Pasren melihat teman-teman yang di belakang saya ini berada di tempat yang sama sampai saat itu? Iya. Apakah saudara Teguh pernah dalam kaitan perkara mereka
dipanggil polisi dan diperiksa? Iya, Pernah. pernah. Di tanggal berapa dilakukan pemeriksaan oleh polisi? Lupa. Waktu 2016 lupa. 2016 lupa. Boleh saya tanya apa dipastikan setelah tanggal 27? Tanggal 31, tanggal 1 misalnya? Kalau pas lihat di periksaan di Polda mah antara September tuh, kalau nggak salah. Baik. Diperiksanya disebutkan tadi di Polda. Di Polda ya. Itu ngelihatnya pas lagi tahun 2024 Kalau tahun 2016 dilakukan pemeriksaan? di Polsek Talun, cuman ya itu tanggalnya apa itunya lupa. Terkait dengan teman-teman yang telah terkait dengan kasus Vina dan Eki ya? Iya. Apakah pernah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Teguh? Apa Pak? Diperiksa polisi? Pernah? Pernah di Polsek Talun. Di Polsek Talun? Iya. Masih ingat apa yang dilakukan pemeriksaan pada saat itu? Ya jadi diarahkan Teguh kalau tidur di rumah RT apa kontrakan Pak RT Pasan, bilangnya kamu bahaya nanti ikut masuk teman kalian yang 5 gitu. Maksudnya diarahkan itu apakah jawabannya diminta oleh mereka menjawab seperti yang diinginkan? Ya jadi seolah-olah Teguh tuh jangan tidur di rumah RT Pasan, kontrakan Pak RT Pasan. Maksudnya minta agar mengatakan bahwa tidak tidur di rumah Pak RT pada tanggal 27. Iya. Terus minta dikatakan tidur di mana pada saat itu? Atau Ya. berada di tempat mana? Di pas Teguh jawabnya ya jadi tetap kayak gitu, cuman ya ditakutin nanti masuk sama yang 5, jadi Teguh pulang ke rumah Pram. Ketika dinyatakan seperti itu, apakah kemudian tetap tidak mau diperiksa atau akhirnya menyerah diperiksa Apanya? untuk tanda tangan? Ya terpaksa soal apa tanda tangan. Apakah keterangan yang ditandatangan itu berbeda jadinya dengan yang sekarang diterangkan? Beda. Beda. Oh, iya. Yang diterangkan sekarang adalah yang benar? Yang benar. Yang benar. Berarti keterangan yang dulu diterangkan di Polsek adalah keterangan yang tidak benar. Iya. Di persidangan ini saksi Teguh mau menyatakan bahwa yang benar adalah yang saat ini. Iya. Terus kalian pertama mendengar, tahu nggak ada kejadian di flyover? Nggak tahu Pak. Yang malam ketika kalian tidur itu tahu ada kejadian nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Pertama kali kalian mendengar dari siapa? Dari siapa? Kak Teguh dulu. Teguh dari siapa? Sama, tetangga. Kalau Prama dari Facebook sih. Dari Facebook. Dari Kalau kamu? beranda. Dari warga. Dari warga. Tanggal berapa itu tahunya? Berapa hari sebelum sesudah itu? Hari Senin, berarti 2 hari sesudah kejadian ya kan gitu kan kejadiannya Sabtu malam ya. Berarti hari Minggunya kalian nggak mendengar? Nggak mendengar ya? Enggak. Hari Seninnya baru kalian mendengar. Iya. Oke. Sesudah kalian mendengar, kalian datang nggak ke TKP? Untuk Enggak. lihat, pengen tahu atau apa? Enggak. Tidak. Terus cerita-cerita nggak di antar kalian Enggak. tentang peristiwa itu? Enggak. Mendiskusikan aduh kesian atau ada kejadian apa? Pernah cerita? Enggak. Tidak pernah. Baik kepada pemohon, Enggak. saksi ikut tidak waktu kenal dengan Aib dan Dede? Enggak. Tempat bekerjanya tahu? Tahu tidak bahwa beberapa hari sebelum tanggal 27 Agustus 2016 ada penggerbekan atau tempat kerjanya Aib didatangin warga? Tahu? Saya tahu. Ada yang ikut nggak kalian? Enggak ada. Nggak ada yang ikut? Enggak ada. Tapi tahu? Mendengar? Mendengarnya dari siapa? Saudara Jaya. Apa yang didengar? Ikut enggak waktu ada penggerebekan di showroom mobil itu? Tunggu. Jadi kamu ditanyanya hari apa? Tahu penggerbekan itu hari apa? Malam Jumat. Malam Jumat. Malam Jumat itu kejadian hari Sabtu. Malam Jumat itu berarti tanggal 25. Malam Jumat kan? Malam Jumat. Malam Sabtunya kan 26 berarti. Iya. Malam Minggunya 27 ya. Iya. Berarti tanggal 25 ya. 25. Kamu mendengar tanggal 25. Dengar Bahwa kejadiannya kapan yang kamu dengar? tentang penggerebekan.
Mendengarnya dari saudara Jaya mengatakan Pak. Itu malam. Malam. Mendengarnya itu setelah keesokan harinya Pak. Keesok harinya. Iya. Berarti Ditanya kejadian penggerebekannya tanggal 24. 25. Enggak, maksudnya tanggal, saya mendengar dari saudara Jaya itu pada malam Sabtu. Ya, kenapa saya tanyakan? Karena kami patut duga ya, dari kesaksian kemarin teman-teman kamu itu mengatakan bahwa ada yang ikut kan menggerebek di sana, sehingga dia hafal betul pada tersangka. Makanya saya mau confirm betul nggak kejadian tanggal 25 Agustus ya 2016 pasca sebelum kejadian ya, karena yang membuat kesaksian pertama ke Rudiana adalah Aib dan Dede. Adanya peristiwa ini itu hubungannya, makanya saya gali ke sana. Khusus untuk Pram, bahwa keterangan yang kamu berikan di dalam persidangan terdahulu berbeda dengan yang kamu berikan saat ini. Mana keterangan yang sebenar-benarnya? Yang sekarang Pak. Yang sekarang? Iya. Yang sekarang? Di sini. Di sini. Oke. Kemudian untuk Okta, kamu berapa kali diperiksa polisi pada tahun 2016? Cuma 1 kali Pak. Di mana? Di Polsek Talun. Bukan di Bandung? Bukan. Polsek Talun Cirebon? Iya. Bukan di Polda? Bukan. Kamu yakin diperiksanya di Cirebon? Yakin Pak. Karena BAP kamu yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016 disebutkan bahwa kamu diperiksa di Bandung. Mana yang berbohong? Kamu berbohong atau BAP ini yang berbohong? Saya yang merasakan Pak, saya di BAP itu waktu dipanggil polisi itu di Cirebon Pak. Di Cirebon? Ya. Iya. Mohon di Bandung ditulis. Yang mulia boleh kami tunjukkan? Jadi di sini ditulis demikian bercacanya ditutup dan ditandatangani di Bandung. Ya. Oke, ini tanda tangan kamu memang? Bukan Pak. Bukan. Bukan. Apakah perlu yang bersangkutan? Ini coba. Lalu Pak, tapi Dayang kan waktu itu kan belum ngerti Pak. Nah, sebentar. Yang ini tanda tangan kamu bukan? Tanda tangan? Suratnya seperti ini nggak yang kamu baca? Waktu itu ya baca cuma hanya sekilas. Ada, bukan kertas kosong ya? Bukan. Nah. Tapi kamu diperiksanya di Polsek Talun. Iya, Polsek Talun. Bukan di Bandung. Bukan. Bukan. Kan kejadian tanggal 27 Agustus. Tidak sampai ke bulan Oktober. Tidak kayaknya Pak. Ini karena tanggal 4 Oktober yang mulia. Tidak mungkin 4 Oktober ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya beberapa hari. Hanya beberapa hari setelah kejadian. Iya. Kamu hanya diperiksa 1 kali. 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Apakah saudara pernah dihukum dalam suatu perkara pidana pembunuhan terhadap Vina dan Eki? Saya pernah dihukum, namun tetapi saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Pernah ya? Nah, saya ingin bertanya tentang kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara pernah berada di
flyover. Saya waktu pas tanggal 27 Agustus saya tidak ada di situ. Saya malah ada di rumah paman saya Sadikun sama kakak saya dan Sadikun sama teman-temannya. Saudara ada di rumah paman saudara pada tanggal 27. Iya. Jam berapa saudara mulai ada di sana? Dari mau maghrib. Saudara dibawa kemana pada waktu itu? Langsung dibawa ke Polresta. Di Polresta mana? Kota Cirebon. Polresta Kota Cirebon. Lantas apa katanya pada waktu itu setelah saudara dibawa? Saya nggak ngerti, saya juga kan nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan atau gimana juga. Saka sebelumnya juga kan nggak pernah melakukan hal yang melanggar hukum. Ya, tapi apa kata polisi pada waktu itu pada saudara? Waktu pertama nyampe aja kan itu kan di depan kantor polisi kan ada gerbang, itu kan turun. Habis turun di situ jalan bebek nyampe ke ruang narkoba. Terus? Di situ masuk dulu, nggak lama Saka ditarik keluar tapi di depan pintu. Di situ ditanyain punya masalah apa? Ya Saka terus terang aja Saka nggak tahu. Saka jawab juga tetap nggak tahu. Terus? Ya nggak lama si Jaya ngaku. Mengakunya tentang apa Saka juga nggak tahu. Maksudnya ngaku gimana si Jayanya? Ya nggak tahu. Kenapa dia ngaku? Nggak tahu juga. Kalian dipisahkan nggak pada waktu itu dengan Jaya? Dipisah. Dipisah. Oh, saudara dipisah. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Apa saudara pernah dipukul umpamanya? Jadi setelah di depan pintu Saka. Setelah di depan pintu Saka masuk lagi, di situ baru disiksa, disetrum, diinjak-injak. Oleh siapa kamu disiksa? Oleh polisi. Bagaimana caranya penyiksaannya? Ya diinjak-injak sama dipukulin. Cuma Saka waktu itu nggak parah. Injak sama dipukulin. Iya. Terus diapain lagi? Sampai mata aja kan cuma sebelah, cuma nggak terlalu parah. Mata diapain? Ditonjok. Ditonjok. Iya. Oleh siapa? Sama oknum polisi. Pakai seragam. Iya. Yang mukul itu pakai seragam. Iya. Kamu ingat ada namanya di situ? Kalau namanya Saka nggak tahu. Terus apa katanya waktu dipukul itu? Dia suruh mengakui teman-teman kamu sudah pada ngaku. Ngaku apa katanya? Cuma nggak tahu. Ya tapi kamu disuruh ngaku, masa nggak tahu apa yang harus Ya, ngaku Saka apa? kan bingung, Pak, Saka salah apa? Saka nggak pernah melakukan apapun yang melanggar hukum. Saka juga kan baru pulang dari Kerawang. Pulang juga karena sakit. Iya, maksud saya kamu dipukul kan disuruh ngaku. Iya. Apakah disuruh ngaku melakukan sesuatu atau apa? Iya, disuruh ngaku, katanya teman kamu sudah mengakui, katanya kamu ikut serta. Untuk? Ikut serta. Ikut serta untuk melakukan apa? Kata dia. Penganiayaan awalnya. Oh, mula-mula penganiayaan. Iya. Terus kemudian? Ya akhirnya pas tahu tuh di persidangannya mau ke Polda dulu, pas di Polda bilangnya pembunuhan itu nggak tahu. Korbannya siapa? Katanya ya? Iya. Pembunuhan siapa katanya? Awalnya saya nggak tahu itu Ya, korbannya saudara siapa tahu juga siapa? nggak tahu. Ya akhirnya kan polisi memberitahu kamu siapa yang dibunuh itu, yang dituduhkan di situ. Nggak tahu. Kemudian dari mana saudara tahu? Pas di persidangan saya baru tahu. Saudara nggak pernah dituduh untuk melakukan pembunuhan terhadap Vina? Saya nggak kenal sama sekali, maupun itu Vina ataupun Eki, nggak kenal sama sekali. Kamu tidak kenal Vina dan tidak pernah kenal Eki? Iya. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah bertemu atau melihat Eki atau Vina sebelumnya? Tidak pernah. Bisa aja kan nggak kenal tapi pernah lihat umpamanya gitu? Nggak pernah. Saya sehari-hari kerja. Jadi saya putus sekolah. Jadi mulai dari sejak dulu sebelum Anda ditangkap sampai sekarang saudara tidak pernah kenal Vina dan Eki? Tidak pernah. Tidak pernah. Nah kemudian saudara tadi bilang dipukulin, diinjak-injak, Iya. ditonjok. Terus juga pas mau masuk ke sel juga di situ dipukulin lagi. Terus juga dipukulin pakai gembok. Dipukul pakai gembok. Iya. Kemudian dipukul pakai gembok, terus juga di pas dalam sel di depan tralis rambut dijambak, diadu kepalanya sama tralis. Terus juga walaupun dikasih makan juga dilempar. Dari muka terus jatuh ke lantai semua, suruh dimakan tapi makannya tuh bukan pakai tangan, pakai mulut langsung. Kalau nggak mau ngikutin kemauannya disiksa lagi. Kenapa kamu nggak pakai tangan aja? Nanti disiksa lagi.
Saya udah nggak kuat, saya juga udah nggak bisa nahan. Yang lain juga yang dewasa udah pada mengakui, apalagi saya juga yang nggak ngerti apa-apa. Umur kamu pada waktu itu berapa? 15 tahun. Oh, 15 tahun. Terus kamu diapain lagi waktu itu? Disiksa di situ juga di depan. Ada di strom gitu pakai listrik apa? Pas di situ itu pas di ruangan narkoba. Oh, saudara di strom? Iya, sama yang lainnya. Di rumah, di ruangan? Narkoba. Ruangan siapa itu? Nggak tahu. Itu alatnya kotak. Ada tombolnya. Bagaimana caranya menyetrumnya? Disetrum ke badan sampai ke kaki. Badan manamu di stromnya? Dari badannya dari belakang sampai samping-samping, depan, sama ke kaki. Di strom ada masuk kotak sampai ke listrik gitu? Enggak, jadi alatnya tuh kayak model kayak pakai sasan. Oh, pakai cas begitu ya? Iya. Kamu di strom itu supaya apa? Suruh mengakui, teman-teman juga bilangnya udah pada mengakui, tapi Saka tetap nggak mengakui. Akhirnya Saka mengakui karena sudah nggak kuat, sudah nggak bisa nahan lagi. Sampai badan Saka juga udah nggak bener-bener nggak kuat, sampai tangan dijepit, sampai saat ini juga tangan masih cacat. Ini bengkok. Ini pakai kursi. Saudara tahu nggak siapa yang melakukan itu? Oknum kepolisian. Berapa orang waktu itu? Banyak. Itu tiap pagi, tiap apel, ganti-ganti polisi, gaplokin terus, disiksa lagi. Loh, kamu disiksa bukan satu kali saja atau saat itu saja? Tiap kali? Tiap hari. Sampai di depan lapangan yang dekat bendera, di situ diinjak-injak. Saudara tadi menerangkan pemukulan itu membuat tangan saudara cacat. Pakai kursi. Ya. Saudara memberikan tangannya tadi ya. Kita lihat sama-sama. Yuk. Coba. Ayo, sini Pak. Yang mana Pak? Coba Pak. Mana ya? Tonjol uratnya kena. Pakai kursi ini enggak lurus. Ini. Itu diinjak pakai kursi. Iya, di atasnya ada orangnya. Iya. Berarti yang itu kursi. Di tengah-tengah itu. Iya. Yang pijakan kursi. Itu kursi besi. Jadi saudara disiksa tidak hanya sekali itu saja? Iya. Tiap hari disiksa. Tiap hari disiksa? Iya. Nyampe dipindah ke Polda juga masih disiksa. Baru nyampe di Polda. Oh, kemudian waktu itu kamu di Cirebon? Iya. Ya. Sampai tangan kamu itu dikasih kursi, Iya. orangnya ada. Iya. Itu sampai cacat, ya kan? Iya. Nah, waktu di Cirebon, sebelum ke Polda dulu ya, saya Iya. mau urut ini detail ya supaya tahu ya. Waktu di Cirebon, itu akhirnya saudara mengaku? Mengaku karena sudah tidak kuat lagi menahan pukulan dan siksaan. Waktu di Cirebon, tadi saudara katakan disiksa, Iya. ya kan, dipukul, ditonjok, ya kan, Dikasih balsam. dikasih balsam. Iya. Apa itu balsam? Dari mata sampai ke alat kelamin. Yang lain juga sama. Balsam dikasih ke ada alat kelamin kamu? Iya. Gua menggelepar dong. Itu posisi waktu di dalam sel. Dalam sel. Ke mata juga ada. Iya. Siapa yang melakukan itu? Itu disuruh sama polisi, kalau nggak mau disiksa lagi. Jadi terpaksa mau nggak mau, terus juga sama cabai kering ke alat kelamin. Ke alat kelamin? Nggak mau, terpaksa harus mengikuti kemauannya oknum kepolisian. Jadi kamu dibuka baju, ditelanjangin gitu? Itu ya.
Jadi nggak ditelanjangin, jadi posisinya kan waktu pertama ditangkap kan pakai celana panjang, di situ celana panjangnya dipotong. Terus? Iya. Terus ada besoknya ada keluarga ngejenguk tapi nggak bisa ketemu, cuman dititipin aja. Jadi pakai Maksudnya itu caranya masukkannya gimana? jadi pakai tangan langsung masuk sendiri. Tangan polisi itu sendiri masukin? Pakai tangan masing-masing. Oh, disuruh tangan masing-masing memasukkan. Iya. Mau nggak mau, kalau nggak mau disiksa lagi. Di berita acara ini ada tanda tangan Titi, pengacaramu. Tapi saya nggak pernah dari awal nyampe BAP jadi tuh nggak pernah namanya didampingin. Terus pada saat di polisi tadi Saka kan bilang si Jaya yang bilang menyebutkan nama Saka atau Sudirman yang menyebutkan, ngomongnya gimana? Saka dengar sendiri atau pengakuan dari polisi? Ya dengar sendiri, ini ikut-ikutan. Maksud Sudirman yang ngomong? Di depan Saka deket atau di ruangan lain? Jadi waktu itu kan Saka kan di dalam, tiba-tiba Sudirman masuk. Di dalam ruangan gitu ya? Iya. Sudirman masuk sama siapa? Polisi. Sama polisi, terus ngomong apa? Ya, kamu juga ikut-ikutan juga. Ada nggak Saka cerita sama Eka, ini kenapa sih kita ada apa di sini gitu? Ya udah cerita mah, malah Eka Sandi juga malah bilang yang sabar Cung, malah bilangnya gitu. Mamang juga nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan pada tanggal 27 Agustus 2016 itu saudara bersama dengan Sadikun. Iya. Ya. Selain Sadikun ada nggak saudara Ada. bersama yang lain? Sadikun, kakak saya sama teman-temannya Sadikun, Irfan, Kakaknya siapa namanya Pak? Jaka Putra. Hah? Jaka Putra. Saudara saksi mempunyai hubungan tadi itu sama Eka Sandi ya? Iya, paman saya. Paman kandung. Iya. Saudara tahu salah satu nama geng motor? Saya enggak. Saudara pernah dengar ekstasi? Saya enggak tahu. Kalau saya kan kerja, saya jarang ada di Cirebon. Saya enggak tahu. Jadi nggak pernah tahu ya? Enggak pernah. Karena saudara kerjanya bukan di Cirebon. Iya. Berarti tidak akan saya tanyakan lanjut. Kemudian ketika di persidangan, selain saudara tadi bilang kami sama Bapak malah disudutkan, ya. Apakah waktu di persidangan hakim maupun jaksa menyudutkan saudara juga? Iya. Ada ancaman? Ancaman tidak. Jadi menyudutkan itu Saka itu menceritakan bahwa Saka ini berada bersama Sadikun dari rumah Sadikun ke rumah nenek Sadikun, rumah nenek saya juga itu, neneknya Eka Sandi juga. Setelah itu saya ke bengkel, namun diarahkan ke BAP. Baik. Kemudian apakah ada hal-hal pemaksaan atau bukan pemaksaan, pemukulan dilakukan oleh hakim maupun jaksa pada saat di persidangan? Di persidangan tidak ada. Tidak ada ya, cuma di penyidikan ya? Iya. Baik. Nah, kemudian saya izin yang mulia, ada apa ini yang mulia? Izin. Mohon maaf yang mulia, ada apa yang mulia? Bentar Pak, kita gantian tanyanya Pak. Udah gini aja ya, tutup poinnya. Saya mah udah nggak mau ngomong panjang lebar. Berani nggak? Sumpah Bang Icis. Yang mulia.